Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang terdiri atas Azhar Karim Sarwa Setiawan, Ines Nusrina, dan Rashida Fitria akan menyampaikan file report kami atas review panel internal Kenapa Kreatif. Yang pertama terkait dengan audit selection. Profil dari Kenapa Kreatif yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri kreatif yang didirikan pada bulan Maret tahun 2020 oleh 3 founders, yaitu Hilmina Fuadi, Adam Zandra Salim, dan Ezra Gabriela Tamaiska. Jasa yang ditawarkan oleh Kenapa Kreatif terdiri dari 4, yaitu Social Media Management, Videografi, Fotografi, dan Desain Grafis. Latar belakang kami memilih Kenapa Kreatif sebagai auditik karena Kenapa Kreatif merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yang melayani berbagai jenis klien. Nah, Kenapa Kreatif sendiri masih terbilang baru dan proses bisnisnya dipengaruhi oleh berbagai risiko internal dan eksternal. Yang kedua, yaitu executive summary. Laporan ini merepresentasikan hasil pengauditan terhadap pengenalan internal di Kenapa Kreatif. Pengauditan ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengenalan internal Kenapa Kreatif, serta menilai kepatuhan pengenalan internal terhadap peraturan yang berlaku. Dalam kegiatan operasionalnya, kami menilai Kenapa Kreatif memiliki beberapa risiko yang berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Ada 8 risiko, yaitu risiko pelanggaran SOP, miskomunikasi dengan klien, pelayanan dan kepuasan klien, penipuan oleh klien, miskomunikasi antar karyawan, kerusakan peralatan, employee fraud, dan juga eksternal. Secara umum, desain pengendalian internal Kenapa Kreatif cukup baik, namun operasional pengendalian belum berfungsi secara efektif menurut standar COSO. Beberapa pengendalian telah dilaksanakan, yaitu adanya kontrak kerja bagi para karyawan yang mencakup hak, kewajiban, job description, job requirement, SOP, dan juga KPI. Selain itu juga telah terdapat rapat mingguan khusus top manajemen maupun untuk seluruh karyawan sebagai wadah untuk membahas to-do list, progres kerja, dan permasalahan yang terjadi. Namun juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak adanya kontrak kerja untuk top manajemen dan klien juga, lalu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, tidak ada pencatatan dan hukuman atas pelanggaran yang terjadi, serta tidak ada formulir untuk menilai kepuasan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu transmittal letter. Nah, untuk transmittal letter ini kami sampaikan kepada Hilmi Nur Fuadi, selaku Chief Executive Officer Kenapa Kreatif di daerah istimewa Yogyakarta, yang berisi bahwa kami telah menyelesaikan pengauditan terhadap operasional dan pengendalian internal Kenapa Kreatif. Kemudian berisi juga brief singkat mengenai profil Kenapa Kreatif. Nah, kami mengatakan bahwa pengauditan internal yang kami lakukan memiliki tujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan komponen dan keefektifan fungsi pengendalian internal pada operasional Kenapa Kreatif dengan mengacu pada COSO. Kemudian pengauditan internal ini sebatas pada proses analisis proses operasional, sistem pengendalian internal, aktivitas, prosedur, dan tes yang layak dilakukan pada audit kami. Pengauditan ini mencakup audit preparation, preliminary survey of operations, dan internal control, description, analysis, and evaluation. Kemudian prosedur audit yang kami lakukan seperti inquiry dengan ICQ, inspection, observation, procedural walkthrough, dan konfirmasi. Kami menyimpulkan bahwa desain pengendalian internal Kenapa Kreatif cukup baik, namun operasional pengendalian belum berfungsi secara efektif menurut standar COSO. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas operasional yang berjalan baik, memiliki visi misi dan tujuan yang jelas, memiliki struktur organisasi yang jelas, setiap karyawan memiliki kontrak kerja yang mengatur job description, SOP, dan KPI-nya masing-masing sesuai job desk-nya, serta terdapat rapat yang secara rutin diadakan sebagai bentuk evaluasi. Namun, auditor menemukan beberapa defisiensi dan kelemahan terkait pengendalian internal yang belum memenuhi kriteria ideal seperti mitigasi risiko pelanggaran SOP, risiko miskomunikasi dengan klien, miskomunikasi antar karyawan, penipuan oleh klien, dan risiko kerusakan peralatan. Nah, kami menemukan bahwa mitigasi risiko pelanggaran SOP di Kenapa Kreatif dilakukan dengan adanya ketentuan berupa teguran, pemotongan gaji, hingga yang paling fatal adalah pemberhentian kerja. Tetapi ketentuan tersebut dirasa masih kurang efektif karena hubungan karyawan dan top manajemen berawal dari pertemanan, sehingga mereka merasa sungkan untuk menegur karyawan. Klien mengeluhkan bahwa Kenapa Kreatif tidak berkomunikasi dengan mereka terkait pengunggahan konten ke media sosial dan berakibat pada miskomunikasi antara karyawan dengan klien. Kemudian pengendalian risiko penipuan oleh klien juga masih sangat lemah dengan tidak adanya kontrak kerja dengan klien, tidak ada down payment di awal hubungan kerja, dan tidak terdapat sanksi bagi klien yang membatalkan pekerjaan. Kemudian pengendalian terkait risiko perusahaan peralatan juga masih sangat lemah dan tidak adanya satu tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan peralatan, tidak adanya penanggung jawab peralatan, dan tidak ada tata tertib untuk penyimpanan tersebut. Selain itu, risiko ketimpangan pembagian kerja dan tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan menjadi concern dalam pengauditan kami karena akan mengakibatkan miskomunikasi antar karyawan juga. Laporan ini juga kami tembuskan kepada Chief Operational Officer Kenapa Kreatif dan Chief Marketing Officer Kenapa Kreatif serta arsip internal audit. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya berkaitan dengan findings and recommendations, kami menemukan 16 findings yang keseluruhannya bersifat negatif.
Kemudian saya di sini akan menjabarkan 3 findings utama yang berkaitan dengan 3 risiko utama di Kenapa Kreatif, yaitu pelanggaran SOP, miskomunikasi dengan klien, dan miskomunikasi antar karyawan. Findings yang pertama ini berkaitan dengan pelanggaran SOP. Di Kenapa Kreatif, seringkali terjadi pelanggaran SOP secara minor yang mengganggu ritme produksi. Namun, tidak ada pencatatan pelanggaran pada setiap pelanggaran SOP dan kurangnya tindak lanjut dari manajemen terhadap karyawan karena masih kentalnya hubungan pertemanan di Kenapa Kreatif. Selain itu, tidak ada hukuman yang membuat karyawan jera, serta SOP yang telah disusun menurut kami kurang detail dan belum mencukupi proses operasional bisnis. Rekomendasi yang kami berikan adalah membuat pencatatan pada setiap pelanggaran SOP yang dilakukan karyawan, serta langsung menindaklanjuti dan mempertegas hukuman yang diberikan untuk menimbulkan efek jera. Findings yang kedua berkaitan dengan miskomunikasi dengan klien. Kondisinya sendiri memang ada perbedaan perspektif antara karyawan dan klien terhadap keinginan klien. Kemudian, klien dan project manager sama-sama cukup sulit dihubungi untuk membahas pekerjaan. Sedangkan di sisi lain grup WhatsApp yang tersedia seringkali terlalu ramai sehingga membuat informasinya terselip. Karyawan Kenapa Kreatif sendiri juga kurang melakukan follow-up terkait hal yang telah dibicarakan dengan klien dan konfirmasi terkait tindakan yang akan dilakukan. Rekomendasi yang kami berikan adalah project manager dan karyawan lain bertindak aktif untuk mendapatkan informasi dari klien dan mencapai kesepakatan terkait konten yang akan diproduksi, rajin melakukan follow-up kepada klien, dan memperjelas pihak-pihak dari klien yang berkepentingan dalam grup WhatsApp. Serta, perwakilan Kenapa Kreatif diharapkan menggunakan kata yang umum digunakan pada saat briefing atau rapat, supaya klien memahami maksud dan tujuan dari Kenapa Kreatif. Findings yang ketiga, berkaitan dengan miskomunikasi antar karyawan. Kondisinya sendiri memang ada person in charge designer yang kurang memberikan publikasi atau kurang mendistribusikan brand guidelines-nya kepada karyawan serta konten yang dihasilkan oleh karyawan mesti terdapat kesalahan seperti kesalahan pada font, ornamen, dan penulisan. Rekomendasi yang kami berikan adalah PIC designer tersebut mendistribusikan brand guidelines kepada para karyawan dengan baik setiap mendapatkan proyek baru supaya konten yang dibuat sesuai dengan brand culture dan keinginan klien. Serta, project manager dan COO selaku quality controller memastikan bahwa PIC designer sudah mendistribusikan brand guidelines-nya dengan baik ke seluruh karyawan. Kemudian terkait dengan auditi respon sendiri, kami belum mendapatkan respon dari auditi kami karena kesibukan dari CEO, COO, dan CMO karena saat ini Kenapa Kreatif sedang melakukan hiring karyawan untuk menambah jumlah karyawan sebagai bentuk penyesuaian akan bertambahnya jumlah klien. Akhir kata, saya mewakili Rashika Fitria dan Inas Nisrina ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman atas segala masukan yang diberikan kepada kelompok kami selama melakukan proyek review pengendalian internal di Kenapa Kreatif. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua, semoga senantiasa sehat selalu.